wabarakatuh Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Kepala Sekolah Ibu Neneng Riana Sari SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Tendik SMA Negeri 4 Pontianak. Terima kasih saya ucapkan untuk kehadiran Bapak Ibu di sela-sela kesibukannya untuk mempersiapkan berbuka puasa. Tetapi masih tetap bersemangat ya Bapak Ibu untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa untuk kita semua. Dan tidak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Siang hari ini, perkenalkan saya Nindita Yuri Amanda yang nantinya akan berperan sebagai moderator dengan topik yang nantinya akan kita bahas, yaitu peningkatan kondisi fisik dan manajemen stres yang nantinya akan dipapar oleh Bapak Muhammad Yuda Yulkifli SPD selaku guru olahraga di SMA Negeri 4 Pontianak. Saya harap Bapak dan Ibu dapat berperan aktif bertanya pada sesi tanya jawab yang nantinya akan kita adakan di akhir pemaparan materi nanti ya Bapak Ibu semuanya. Ya, Bu. Baik, langsung saja nih kita mulai pemaparannya. Kepada Bapak Muhammad Yuda Yulkifli dipersilahkan. Jasnya kuat juga nih. Nah, terima kasih Ibu Nindita. Sebelumnya izin Ibu, apakah ada pembukaan dulu dari Ibu, Bu? Kok tiba-tiba? Biasanya gimana? Biasanya gimana coba? Biasanya Ayo, jangan-jangan nggak pernah ikut webinar nih. Ayo. Sambutan. Iya, biasa nggak ikut webinar nih biasanya nih. Ayo, jadi nggak tahu kebiasaannya. Yang penting jam buka puasa dulu. Oke, gimana sudah kah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber, moderatornya hari ini, ya Allah lincah banget suaranya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Tendi, peserta webinar yang tentu saja harus berbahagia. Amin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti webinar ini dengan temanya tadi tuh peningkatan Nindita tadi kondisi fisik dan manajemen stres ya kalau nggak salah gitu ya. Pokoknya meningkatkan kualitas peserta didik, intinya itu. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dilihat dari temanya memang sungguh sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini ya. Ya, kita sadarilah ya proses pembelajaran yang berkualitas itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik saja, tapi justru kondisi fisik yang sehat dan mental yang seimbang antara guru siswa itu harus benar-benar terjamin tuh. Guru yang bugar dan mampu mengelola stres dengan baik akan lebih siap tentunya menghadirkan pembelajaran yang lebih positif, kreatif, dan menyenangkan tentunya bagi peserta didik. Kalau gurunya sudah bugar, tentu saja dilihat dari sisi siswanya, maka siswa diharapkan juga akan memiliki kebugaran jasmani dan kondisi psikologis yang baik. Jadi antara guru dengan siswa akan lebih fokus, lebih semangat belajar, lebih mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Saya menyadari bahwa hal itu tidak mudah, teman-teman, Bapak Ibu Guru, tetapi sedikit demi sedikit melalui webinar ini, kesannya sepele kecil ya webinar ini, tetapi setiap webinar ini muncul dari opsi lain itu memberikan warna yang berbeda, suasana yang berbeda, dan memang masukan ilmu yang berbeda juga. Jadi saya terima kasih sekali webinar ini tetap berjalan meskipun dalam kondisi berpuasa, kemudian dalam kondisi sudah persiapan untuk menjelang Lebaran, tapi masih on semuanya teman-teman. Ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka webinar ini. Mudah-mudahan webinar yang kali ini akan lebih meningkatkan budaya sekolah kita, saling menguatkannya lebih kental lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kita lanjutkan langsung ke Pak Yuda. Boleh saya share screen, Pak? Boleh, silakan Ibu. Oke. Saya on kan ya kameranya ya.
Bu, mana Bu? Oke, sudah Pak Yuda, silakan. Oke, baik Bapak Ibu, izin di sini saya mewakili Kombel Umum B ya. Di situ terdapat beberapa mapel yang bergabung. Di situ ada PJOK, terus ada seni budaya dan TIK. Nah, di sini alhamdulillah teman-teman mempercayakan untuk webinar kali ini dan mengangkat tema presentasi ini berkat teman-teman juga Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon izin, bukan bermaksud untuk menggurui atau apa ya bahasanya sok tahu, tapi kita juga belajar bersama-sama. Saya pun juga belajar dan ini sepengalaman saya selama menjadi guru PJOK dan dibantu juga oleh rekan-rekan PJOK yang lain untuk menyusun materi ini. Nah, sebelumnya izin Bapak Ibu, di awal materi ini kita bisa mungkin sudah kelihatan Bapak Ibu share screen-nya. Nah, di slide kedua ini kita cek emot dulu Bapak Ibu sekalian, gimana kondisinya Bapak Ibu sekarang, apa yang dirasakan pada siang hari ini. Boleh kali kita ekspresikan terlebih dahulu. Gimana nih? Di posisi mana Bapak Ibu sekarang? Apakah bahagia, sedih, sakit, atau lagi marah? Nah, itu udah mulai keluar tuh. Ada yang sedih. Tuh Bu Bara lagi sedih tuh, menangis. Gelisah. Oh, gelisah. Kenapa tuh, Pak? THR. Aduh, itu THR jangan di sini Pak bahasnya Pak. Beda lagi Pak. Oke, sepertinya sedihnya ini kayaknya sedih nunggu kue lapis ya Bapak Ibu ya, belum datang ke rumahnya kayaknya nih. Lama aja ngomong sini lah kue lapis, so nanti buka puasa nih. Nunggu lama buka puasa Bapak Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke materi ice breaking terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Ibu Nindita. Silakan Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan untuk mengecek gimana nih, apakah masih fokus Bapak Ibu sekalian semuanya. Jadi kita ice breakingnya simple, kita hanya melatih fokus dan tebak warna. Nanti boleh Ibu Nindita dipilih salah satu sebagai sampel lah ya. Mungkin Pak Firman nih boleh nih kayak ini nanti sebagai sampelnya. Kayaknya baterainya lagi 100% ini. Oke, boleh banget, Pak. Oke, siap. Pak Firman. Silakan Ibu. Oke, Bapak Ibu kelihatan ya layarnya ya? Kelihatan. Pak Firman Apa? gimana? Pak Firman jadi modelnya? Boleh? Siap. Siap. Oke. Saya. Cluenya- Oke. Cluenya fokus ya, Pak ya. Oke, dengan Bu Alvira. Cluenya fokus. Ya. Fokus tebak warnanya. Jadi itu apa? Oke, kita mulai ya. Oke. Pertama, Pak. Apa? Kok ungu pula? Merah. Merah, kuning, hijau. Itu tulisan. Iya, Pak, tebak warnanya, Pak. Warnanya, Pak, ya. Tebak warnanya. Oke, kita Tebak mulai ya, warnanya, Bapak Pak. ya. Oke, 1. Warnanya Pak. Ulangi enggak atau apa tebak apanya? Tebak warnanya itu. Warna di tulisan, Bu. Oke. Tebak warna di tulisan. Iya, merah, kuning, hijau. Oke. Iya, oke, siap. Kita mulai. 1, 2, lanjut. Oke, 1. Ungu. Pink. Benar, Pak Alvira. Baby. Pink. Pak Firman, berarti Pak Firman masih kurang fokus ya Pak Firman ya? Kita coba lagi Pak Firman. Pinknya tuh Masih ada itu tiga kesempatan, itu Pak ungu Firman. ungu manja itu. Iya, lilak. Lilak itu lilak. Iya, Lilak, benar. ungu manja alias lilak. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ke Oke, warna yang nomor kedua. berikutnya. Siap ya? Iya, Bang. Oke, 1. Marun. Iya, Pak Firman. Marun. Mayun.
Marun. Benar, warna merah Mayun. Marun. Alas marun. Pak Firman Oke. salah. Pak Firman kalah. Pak Firman, gimana Pak Pak Firman Firman? salah. Masa kalah sama ibu-ibu? Nah di tempat saya warnanya ini pink. Apa? Oh, LCD-nya rusak. Firman. Merah maron. Kita lanjut Pak Firman ya dan ibu-ibu semuanya. Oke, satu. Kita benar sekali Pak Firman. Akhirnya Pak Firman bisa menjawab duluan. Pak Firman itu membaca buku dari warna. TK ya. Oke, next. Mungkin next, Bunda, next, next. mungkin Bunda Ayo Semuanya ya. mau ikut berpartisipasi Oke. juga. Hijau. Hijau Hijau. Hebat ya Bapak. Hijau tapi nggak bisa. Oke, lan. Boleh. Kenapa? Biru. Pak Rido boleh menjawab Pak Rido, kalau Pak Rido gatal tadi menjawab Firman boleh Pak Rido bingung. menjawab juga ya. Kacamata untuk kebal. Daun muda. Oke. Oke, warna apa ini? Kuning. Benar sekali. Bu Alvira semangat sekali, saya suka dengan semangat Bu Alvira. Warna kok berubah-ubah nih warna. Iya, beres benar. Beres, Warna beres. kuning, yellow. Tulisannya hijau, warnanya putih. Iya benar Pak Firman. Oke. Ore dalam permen. Lanjut. Terima kasih antusiasnya Bapak Ibu semuanya. Bisa kita lanjut karena saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah bisa fokus. Oke, terima kasih. Silakan Pak Yuda. Oke, terima kasih Ibu Nidita. Oke, boleh next Ibu slide-nya. Oke, izin Bapak Ibu. Di sini saya memberi judulnya navigasi kesejahteraan Bapak Ibu sekalian ya, di mana navigasi ini ya sebagai apa ya, sebagai tolak ukur kita lah sebagai guru di dunia pendidikan, yang pasti kita harus tahu tujuan kita mau kemana dulu nih, membimbing anak dan segala macamnya. Nah, di kali ini kaitannya adalah dengan kondisi fisik Bapak Ibu sekalian, mau di usia muda, mau di usia pertengahan atau di peak performanya di usia 30 sampai 40, bahkan nanti akan saya singgung di usia lanjut, itu di mana usia 30 sampai 50 ke atas lah Bapak Ibu sekalian. Betapa pentingnya olahraga tersendiri itu sendiri ya. Di mana mengapa hal ini penting Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Nih, kesehatan mental bukan sekedar absennya gangguan, melainkan kondisi sejahtera di mana individu mampu, yang pertama, mengelola stres di kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bekerja secara produktif dan kontributif. Yang ketiga, membangun hubungan interpersonal sesama teman, kolega. Yang keempat, menyadari potensi diri sepenuhnya. Nah, yang pertama, mengelola stres di kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, stres ini apa ya? Bukan hal lumrah lagi bagi kita. Jadi siapapun mungkin sudah pernah mengalaminya, bahkan ketika di rumah, di kelas maupun di lingkungan kerja atau lingkungan rumah sekitar pun pasti ngerasain gimana stres itu ketika datang, dampaknya ke tubuh kita sekalian itu sangat-sangat tidak mengenakan, menghilangkan mood yang seharusnya bagus, yang harusnya enak lah pokoknya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini mengelola stres untuk kehidupan sehari-hari itu sangat penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di mana kita perlu strategi sendiri untuk mengatasi itu. Yang kedua, bekerja secara produktif. Nah, produktif ini bisa dibilang ya kita memberikan manfaat kepada orang lain lah Bapak Ibu sekalian. Selagi kita bisa bantu apa yang kita bisa, kita juga memberikan ilmu kita kepada rekan, kepada siswa, anak-anak didik kita agar
mereka tumbuh kedepannya bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Yang ketiga itu adalah membangun hubungan interpersonal yang sehat. Nah, di lingkungan kerja biasanya pasti tidak luput dari namanya perselisihan Bapak Ibu. Entah gimana kondisi kita sedang capek atau segala macam. Terus posisi kita tadi yang pertama itu stres, dan hubungan ini yang harus selalu kita jaga, harus kita pupuk agar tumbuhnya itu selalu bagus, baik, tidak mati di tengah jalan nantinya, dan selebihnya harus kita jagalah untuk kedepannya. Berikutnya menyadari potensi diri sepenuhnya. Potensi diri yang pasti Bapak Ibu sangat luar biasa ya, pasti sudah tahu potensi dirinya masing-masing itu di mana sebenarnya. Nah, cuman tinggal kita saja apakah mau atau tidak untuk mengeluarkan potensi yang ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu terekspos oleh orang luar. Seperti itu. Karena guru yang sejahtera adalah fondasi bagi siswa yang berkembang ke depannya, Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Oke, urgensi kesejahteraan mental. Data menunjukkan peningkatan tekanan emosional yang signifikan pada lingkungan pendidikan pasca pandemi COVID yang sudah berlalu beberapa tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Menurut data yang ada, 78% tingkat stres guru itu meningkat, Bapak Ibu. Terus kecemasan siswa itu sebesar 69%, gejala burnout itu 73%. Bapak Ibu bisa dilihat betapa tingginya data yang ada. Mungkin ini data lama, belum lagi kalau misalkan ada update data terbaru, apakah bisa jadi turun atau semakin meningkat. Setelah pandemi memang semuanya dirubah menjadi nol lagi, direset kembali. Kita berjuang dari nol lagi. Kalau yang masih ingat ketika COVID dulu betapa susahnya kita keluar segala macam. Untuk mengajar saja kita harus menyiapkan apa yang harus kita perlukan seperti laptop, gawai segala macam untuk mendukung proses itu agar lancar ke depannya. Nah, kecemasan siswa sendiri. Kecemasan siswa meningkat dikarenakan mereka sudah terbiasa dengan dunia gawai-gawai digital, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah terbiasa menggunakan handphone segala macam, dan akhirnya terbawalah sampai di saat ini. Mungkin mereka pada saat itu di usia SMP mungkin ya penggunaan gawai ketika COVID. Nah, sekarang mereka sudah tumbuh besar, sudah di posisi menengah atas di kelas 10, 11 dan 12. Nah, di sini semoga saja kecemasan siswa ini bisa kita turunkan secara bertahap, secara bersama, kerjasama dengan semua stakeholder, seluruh komponen yang ada di lingkungan sekolah, maupun itu guru, tendik, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Next, berikutnya. Baik, Bapak Ibu, ini bisa dilihat burnout versus compassion fatigue. Nah, kelelahan emosional. Kelelahan emosional itu merasa terkuras secara mental, tidak memiliki energi untuk menghadapi hari kerja berikutnya. Nih, apakah ada Bapak Ibu yang merasakan hal seperti ini? Ya mungkin, besok ngajar, tapi males nih timbulnya. Apakah pernah? Apakah ada? Pernah. Pernah ya Pak Firman ya? Pernah. Itu apa Pak penyebabnya Pak? Kalau boleh tahu Pak. Nah, berdua. Gara-gara apa tuh Pak? Waktu usia agak kali. Waktu usia. Kenapa Pak? Usianya kenapa? Usia kan Mungkin hanya ada angka Pak. kurang tidur, nggak bisa jadi. Nah, kurang tidur. Oke. Yang berikutnya nomor 2, depresionalisasi. Memulai bersikap sinis atau acuh tak acuh terhadap siswa, rekan kerja, atau tanggung jawab profesi masing-masing. Pernah Bapak Ibu merasakan di posisi ini? Nggak pernah.
Oh, tidak pernah ya Pak ya? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Berarti selama ini tetap care dengan satu sama yang lain Pak ya? Happy. Oh, happy. Siap. Dan yang pasti tanggung jawab Pak ya? Siap. Siap. Oke, berikutnya adalah penurunan efikasi. Merasa tidak kompeten atau tidak memberikan dampak positif meskipun sudah survive, sudah berusaha keras untuk menunjukkan itu. Nah, kembali lagi ke orangnya Bapak Ibu sekalian. Gimana ketika di posisi ini kita dituntut harus pede mungkin ya untuk selalu survive, memberikan apa yang ada di dalam diri kita, kemampuan kita, menunjukkan ke rekan kerja maupun ke siswa-siswi kita agar sebagai guru kita dicontoh oleh anak didik kita sebagai guru yang teladan ke depannya, Bapak Ibu. Berikutnya, strategi self care. Nih, bukan sekedar kemewahan, tapi melainkan kebutuhan profesional agar tetap berkelanjutan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah batas emosional. Kita harus pahami dulu batasan emosional diri kita. Jangan pikirkan ke orang lain dulu, fokus ke diri kita terlebih dahulu, Bapak Ibu. Berani berkata tidak yang melampaui kapasitas Bapak Ibu sekalian. Jadi sekiranya ada tambahan tugas atau segala macam, kalau diri kita merasa masih mampu, besok silakan, nggak apa-apa, lanjutkan, kerjakan. Tapi ketika sudah tubuh kita sudah tidak siap untuk menjalani itu, mungkin bisa memberikan batasan sendiri kepada tubuh kita atau kepada siapapun itu untuk berkata tidak, cukup, saya mungkin keberatan untuk menjalankan tugas ini. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi harapannya di sini tidak ada yang di posisi itu ya. Bapak Ibu semua keren, yang pastinya sudah hebat, pengalamannya sudah luar biasa banyak, mau di dalam ataupun di luar sekolah sudah terbuktilah Bapak Ibu ya sekalian. Berikutnya adalah detox. Memisahkan komunikasi kerja dan pribadi setelah jam sekolah. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa memisahkan nih, di mana posisi kita apakah sedang berada di rumah atau di sekolah. Dan kebanyakan biasanya itu hal-hal di luar sekolah itu sedikit merusak atau masuk ke dalam diri kita, itu terbawa ke dunia kerja. Nah, sedangkan kita bekerjanya di dunia pendidikan, bertemu dengan siswa-siswi, dengan rekan-rekan yang lain, ketika kita memiliki masalah, contohnya, itu akan kelihatan Bapak Ibu. Akan kelihatan sekali suram, sumringahnya, mimik wajah Bapak Ibu sekalian ketika ada atau tidak adanya masalah, itu sangat terpantau oleh gerak-gerik Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya di sini, di nomor 2, detox, agar Bapak Ibu sekalian bisa memisahkan di mana hal yang tidak dibahas di sekolah yang semestinya jangan dimasukkan ke dalam dunia kerja atau di lingkungan sekolah. Maupun sebaliknya, di lingkungan sekolah, alangkah baiknya ketika sudah pulang ke rumah kita fokusnya kepada keluarga, kerjaan rumah, atau mungkin yang lain sebagainya, lingkungan yang di sekitar rumah yang akan kita fokuskan. Nah, kalau sekiranya masih ada koreksian mungkin, tapi harus dikerjakan di rumah, kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian, gimana untuk pengkondisiannya, apakah masih aman nih ngoreksi di rumah, takutnya udah capek dari pulang sekolah, ngoreksi lagi di rumah, dan di rumah pun lagi aur-auran kondisinya. Nah, itu gimana kita bisa mengkondisikan sajalah Bapak Ibu, gimana amannya, itu. Berikutnya adalah peer support, membangun komunitas saling dukung antar guru. Nah, di sini lingkungan kerja sangat berpengaruh, rekan kerja sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan kita
keluarkan kepada anak didik kita. Nah, yang awalnya tadi galau mungkin dari rumah, masuk ke sekolah, di lingkungan kerja, mau ngajar, teman sekitar melihat kita dalam kondisi yang kayaknya lagi ada masalah nih, mungkin Pak Firman lagi cemberut gara-gara antri bensin kelamaan Pak kemarin ya Pak ya. Jadi peran komunitas ini sangat penting untuk kita semuanya, tidak hanya sebagai teman di lingkungan sekolah, tapi ini tadi sebagai alarm lah untuk kita, sebagai warning untuk kita sendiri terhadap dunia kerja kita, karena yang bisa menilai ya teman-teman sekitar, Bapak Ibu yang bisa melihat kita gimana, apakah kita dalam kondisi baik hatinya, mukanya atau gimana. Nah, teman bisa melihat kita di posisi itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Oke, yang berikutnya adalah memahami mental siswa. Nah, kalau tadi sudah berbicara untuk para gurunya, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke yang untuk siswa. Mendekati sinyal di balik perilaku di dalam kelas. Nah, perilaku siswa pasti sangat beragam Bapak Ibu di dalam kelas sendiri. Di mana dari 1 sampai dengan 36 absennya mungkin perilakunya, sikapnya itu berbeda-beda, tergantung dari kondisi mereka masing-masing. Tapi kalau dilihat dari spektrum ini, isu mental siswa, tipe-tipe gejalanya, kita lihat di bagian perilaku yang bagian internal, ya Bapak Ibu, itu biasanya ketika siswa mengalami masalah, biasanya mereka itu sering kali menarik diri dari lingkungan kelasnya, sangat pendiam dan merasa murung atau cemas yang secara berlebih, seperti itu. Nah, kalau sudah ada indikasi ini, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lebih peduli lagi menanyakan ada apa, mengapa, dan silakan nantinya kalau menemukan siswa-siswi yang seperti ini mungkin bisa dibantu untuk menyelesaikannya. Karena ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi mereka, yang pasti kalau tidak di dalam sekolahnya, di kelasnya itu sendiri, ya mungkin di luarnya, di eksternalnya. Nah, kalau untuk di bagian eksternalnya yang mereka sedikit mencari perhatian kita, biasanya mereka itu melakukan tindakan yang agresif, perilaku yang mengganggu teman atau membantah kita sebagai guru ketika mengajar. Nah, ketika mereka menunjukkan gelagat yang sering mengganggu temannya, sering mengganggu kita ketika belajar, entah itu izin keluar atau kemana tapi nggak balik-balik. Nah, itu boleh ditelusuri juga Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada apa-apa dengan siswa tersebut. Kan sering kita temui nih, ketika kita baru masuk kelas, mereka izin keluar ke toilet segala macam, tapi ke toiletnya ini tidak secara wajar waktunya, bisa sampai 10 menit, 15 menit. Nanti kembali alasannya toiletnya antri. Mereka muter cari toilet yang sepi di lantai 2, lantai 3, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kan sedikit menimbulkan kecurigaan kita. Ngapain mereka di luar sana selama itu? Oke, untuk di bagian akademik bisa dilihat biasanya sering melamun, kurang fokus, atau nilai anak tersebut turun. Nah, ini bisa kita lihat juga mungkin yang paling banyak di bagian nilai, kalau misalkan di akademik ini Bapak Ibu sekalian. Untuk dinilai mungkin itu tadi kurang fokusnya, mungkin ada pikiran yang mengganjal di luar sana yang membuat mereka itu tidak fokus belajarnya. Nah, akhirnya tanpa mereka sadari beberapa bulan dilewati, beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian tapi tidak masuk di dalam memori mereka. Nah, akhirnya ketika ulangan segala macam hasilnya berkurang. Nah, untuk yang di bagian akademik, di bagian eksternalnya itu biasanya gejala-gejalanya sudah sering kita lihat juga Bapak Ibu. Bolos sekolah
tidak mengerjakan tugas. Nah ini ya mungkin sering terjadi lah, mungkin dari zaman ke zaman tidak akan pernah habis PR kita untuk menghilangkan ini, karena di setiap tahunnya, setiap angkatannya pasti ada saja siswa-siswi yang berperilaku seperti ini. Nah, kalau hanya sekedar sekali dua kali memang real nyata yang bikin terlambat atau tidak masuknya ini masuk akal, mungkin oke. Tapi kalau sudah kelewat batas atau segala macam, nah ini PR juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sebagai guru, walaupun kita bukan guru BK, mungkin kita sedikit aware kepada mereka, sedikit membantu juga untuk menelusuri kenapa sih anak didik kita ini barangkali ada nantinya, baru kita bekerja sama satu dengan yang lain, dengan guru BK misalkan, untuk mendorong atau memprotek siswa-siswi tersebut. Untuk berikutnya di kondisi fisik, nah sering sakit perut, sering pusing tanpa gejala sebab medis yang pasti, tiba-tiba pusing, tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba kepengen ke WC pas ngelihat Bapak Ibu masuk. Nah ini indikasi di kondisi fisiknya sedang tidak baik-baik saja. Mereka belum siap untuk melewati apa yang akan dia hadapi di depan itu. Misalkan biasanya yang bikin puyeng biasanya ini di materi-materi yang hitung-menghitung, menggunakan rumus, menghafal segala macam. Nah ini pasti ada aja beberapa siswa yang sering mengalami seperti ini. Apalagi ketika nanti pada saat mau ulangan, nah ini pasti mereka pasti ada aja alasannya. Nah di bagian eksternalnya, di perubahan nafsu makan atau pola tidur. Nah ini sangat-sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu ya untuk mendukung proses pembelajaran di hari besoknya. Karena apa? Nafsu makan, pola tidur ini yang akan kita temui di setiap harinya, di setiap malam kita harus beristirahat cukup segala macam. Nah ketika itu tidak terpenuhi, dampaknya akan begitu besar kepada diri kita sendiri, maupun guru juga seperti itu biasanya mengalami, dan siswa juga yang pasti, yang mereka dituntut untuk mengejar, menggapai ilmu yang Bapak Ibu sampaikan. Oke, next Bu. Faktor resiko sekolah, academic pressure. Nah di sini ada beberapa poin yang bisa Bapak Ibu sekalian lihat. Academic pressure sendiri ketakutan yang melumpuhkan akan kegagalan dan tuntutan standar yang tidak realistis. Nah, biasanya pressure yang tinggi dari orang tua atau lingkungan. Nah, ini biasanya sangat berpengaruh terhadap resiko yang didapat oleh siswa-siswi tersebut. Nah, di mana ketika tidak mencapai itu, tapi tetap dituntut, nah hasilnya mereka akan tadi stres, akan mengalami gejala-gejala yang tidak mendukung untuk proses pembelajaran itu sendiri, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah social complexity. Nah, dampak bullying dan tekanan perbandingan sosial di media sosial itu sangat berpengaruh, Bapak Ibu sekalian. Di mana ketika kita menemukan beberapa anak kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dari faktor ekonomi mungkin. Nah, biasanya ini kita sering dapati di lingkungan kelas itu sering mengucilkan. Nah, diharapkan Bapak Ibu sekalian ketika menemukan hal-hal seperti ini, harapannya bisa membimbing dan memprotek agar teman-teman satu kelasnya itu selalu mensupport segala macam, maupun di dunia kesehariannya dan di dunia media sosialnya. Ya, barangkali dia punya media sosial tapi dia diserang di lewat kolom-kolom komentar. Nah, itu berpengaruh sekali Bapak Ibu untuk psikis para siswa-siswi kita. Yang berikutnya adalah family dynamic, trauma atau masalah di rumah yang
terinventasi dalam perilaku sekolah. Nah, biasanya ini kita sering sebut broken home lah Bapak Ibu ya. Jadi karena masalah di rumah, entah itu dari orang tua, kakak, abang, atau kolega yang lain. Nah, ini biasanya mereka itu sering terbawa sampai ke dalam sekolah. Nah, jadi dampaknya di mana? Dampaknya akhirnya fokus mereka berkurang, minat untuk belajarnya kurang, lebih banyak diam, lebih banyak termenung, seperti itu. Nah, itu ya harus kita pagari, jangan sampai mereka terus berkelanjutan menerapkan hal itu di lingkungan sekolah. Nah, untuk mengatasi itu, kita gunakan strategi SEL. Nah, di mana ketika kita awal masuk mengajar mungkin di pagi hari segala macam, bukan hanya di pagi hari mungkin ya Bapak Ibu, ketika sudah siang mungkin, nah ini jam-jam siang mungkin udah jam-jam rawan segala macam, sudah jam-jam ngantuk. Ya, biasanya sering kita ketemu siswa-siswi kita tidur, gurunya lagi jelasin, siswanya tidur atau main game di belakang, tidur di bawah biar nggak kelihatan. Nah, kita bisa cek emosi untuk emoji meternya sebelum memulai pembelajaran untuk membiasakan perasaan siswa itu agar selalu semangat, agar selalu semangat untuk belajarnya itu harus timbul terus sampai jam akhir selesai. Yang pertama adalah cek emosinya seperti apa. Yang kedua adalah mindfulnya, teknik pernapasan sederhana saja Bapak Ibu, bisa dipakai 5 menit, 10 menit atau lebih sebelum masuk materi pembelajaran, mungkin bisa diterapkan untuk melatih fokus dan sedikit melakukan ya stretching lah agar tidak mengantuk. Nah, ini penting. Kenapa? Ketika kita sudah di posisi mengantuk, biasanya aliran udara di dalam tubuh kita itu akan sedikit terhambat. Nah, makanya di situ kita merasa lelah, ngantuk segala macam. Nah, untuk mengurai itu biasanya bisa dipakai strategi stretching di dalam kelas yang simple saja, yang tarik napas, buang napas, melatih fokus. Barangkali ditambah dengan gerakan-gerakan tangan mungkin, ditambah dengan ice breaking mungkin, itu bisa untuk melebur rasa mengantuk yang sudah ada itu untuk kembali refresh lagi, recharge lagi. Jadi biar lebih semangat lagi. Yang berikutnya adalah validasi emosi. Gunakan teknik active listening, perasaan, baru cari solusinya. Nah, ketika kita sudah mengaktifkan ini, baru kita validasi dulu, dan baru kita cari tahu solusinya gimana untuk yang akan kita terapkan di dalam kelas tersebut. Nah, ketika sudah menemui caranya, solusinya, barulah Bapak Ibu sekalian terapkan di dalam kelas itu. Misalkan ketika melihat kelas yang sudah semangat, ya mungkin kita harus terus menjaga semangat itu. Jangan sampai ketika kita masuk, mereka malah loyo. Walaupun sebaliknya, ketika menemukan kelas yang sudah lemas di siang hari, nah boleh kita pompa semangatnya, kita angkat lagi semangatnya, kita balikan lagi emosinya ke posisi yang baik. Ya, di posisi baik kita akan mendapatkan hasil atau dampak yang baik juga terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Kenapa? Ketika kita menemukan pembelajaran yang sudah dapat siswanya yang tidur segala macam, kita udah capek-capek menjelaskan, akhirnya Bapak Ibu sekalian malah emosi sendiri, buang-buang waktu, sudah capek menjelaskan tapi materinya tidak tersampaikan kepada siswa-siswi tersebut. Nah, betapa pentingnya untuk menjaga kebugaran ini agar bisa bertahan sampai jam pulang sekolah itu, Bapak Ibu. Walaupun kita notabene bukan seorang pelatih atau atlet, anak didik kita, jadi kita harus paham juga untuk mengatasi hal-hal seperti ini yang sering terjadi di lapangannya. Next, Bu. Oke, sistem rujukan, referralnya. Penting bagi guru adalah fasilitator, bukan terapis, sehingga perlu mengenal batasan diri.
Nah, jadi di sini kita juga tidak berjalan sendiri, kita akan selalu berkolaborasi yang pasti dengan beberapa stakeholder. Yang pertama, kita harus melakukan observasi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Deteksi tanda bahaya atau red flag. Biasanya menyakiti diri, perubahan ekstrim dari siswa-siswi, penggunaan zat terlarang, minuman-minuman berbahaya. Nah, itu biasanya seringkali ditemui di lingkungan sekitar rumah mereka. Nah, tapi dari dampak itu terbawalah sampai ke lingkungan sekolah. Nah, jadi kita harus pahami juga, kita harus cek juga, kita harus telusuri datanya si A, si B, si C ini apakah benar dia melakukan hal-hal yang tidak pantas di luar sana, namun terbawa atau sampailah ke dalam sekolah, lingkungan sekolah, dan akhirnya mengakibatkan lingkungan kelasnya juga terjerumus ke arah yang tidak baik ke depannya. Yang berikutnya, guru BK. Nah, ini tadi saya bilang kita akan berkolaborasi. Guru BK di sini sebagai konsultasi internal di lingkungan sekolah dan sebagai pendamping ketika menemui masalah. Kita sebagai guru mapel cukup di bagian observasi, kita lihat apakah ada tanda-tanda yang mengarah ke tidak baik semacam, kita teruskan atau laporkan ke guru BK agar mendapatkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan anjuran BK itu tersendiri untuk melakukan pendampingan. Yang berikutnya adalah orang tua. Nah, di sini orang tua berperan sangat penting sekali untuk penanganan pada saat di rumah. Karena ketika di sekolah ya betul memang anak itu menjadi tanggung jawab kita semua selaku Bapak Ibu guru ataupun tendik. Nah, ketika kembali di rumah, orang tua sangat-sangatlah penting perannya. Nah, ketika orang tua itu tidak memberikan pendampingan atau penanganan yang tepat terhadap anaknya ketika menemui masalah, nah ini biasanya akan menimbulkan perasaan yang sudah tidak akan bisa tertolong lagi, Bapak Ibu. Mungkin mereka akan pergi dari rumah, tidur di rumah temannya, mungkin bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap psikologis siswa itu sendiri. Nah, orang tua yang hebat, orang tua yang baik biasanya bisa mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang lebih baik. Kenapa? Ya, kedepannya pasti mereka adalah penerus bangsa, penerus regenerasi keluarga tersebut. Nggak mungkin ketika kita menemui anak kita sendiri dibiarkan ke jalan yang tidak baik ke depannya. Ketika itu sudah mentok, kita bisa konsul ke yang lebih profesional lagi, Bapak Ibu. Nah, itu di mana kita sudah masuk di tingkat yang paling atas, di bagian psikolog atau psikiater. Nah, di sini peran psikiater atau psikolog itu sangat penting untuk merawat ya Bapak Ibu, atau membimbing mengatasi hal-hal yang sifatnya bukan medis. Nah, ibaratnya ketika sudah menemui masalah-masalah, ya bisa kita ketemui stres yang berkelanjutan. Nah, itu ketika guru, BK, dan orang tua tidak bisa mengatasi itu sendiri, nah mau tidak mau orang tua harus melepas anaknya agar dikirim ke psikiater atau ke psikolog agar mendapat bimbingan, agar mendapatkan arahan yang sesuai untuk mengembalikan posisi anak itu ke dalam posisi yang seharusnya sebagai pelajar, bukan sebagai pemberontak di dalam kelas atau di dalam keluarganya itu sendiri. Next, Bu. Oke, kita masuk ke kebugaran jasmani, Bapak Ibu. Nah, kebugaran jasmani ialah kemampuan tubuh untuk menavigasi aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat, bebas dari kelelahan yang berlebihan. Nah, di dalam komponen itu
ada banyak yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, daya ledak, kecepatan, koordinasi, akurasi, dan reaksi. Dengan memelihara kebugaran jasmani, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi risiko penyakit kronis, dan kesehatan mental itu sendiri. Bapak Ibu sekalian ya, perlu kita ketahui kebugaran jasmani ini bisa dilakukan di mana saja sebenarnya Bapak Ibu, tanpa harus menggunakan alat-alat yang mahal, alat-alat yang besar. Dengan menggunakan beban posisi tubuh kita saja, itu kita bisa melakukan aktivitas fisik untuk melatih meningkatkan kebugaran kita. Karena apa? Sebelum kita masuk ke program latihan yang untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai guru ataupun untuk siswa, harus kita garis bawahi, yaitu adalah pernah saya dengar itu sehat belum tentu bugar, Bapak Ibu. Nah, sehat belum tentu bugar. Yang penting kesehatan fisik itu bisa kita lihat dari bisa kita lihat dari perilaku orang tersebut. Nah, jadi kita dituntut untuk selalu sehat, tapi di dalamnya tidak bugar. Nah, kenapa tidak bugar? Karena biasanya bugar ini bukan suatu masalah sebenarnya, tapi melainkan apa yang ada di dalam kondisi tubuh kita sendiri itu yang bisa menentukan apakah kita dalam posisi sehat atau tidak. Next. Next, Ibu Nindita. Ya, sebentar, Pak. Oh, nge-lag ya? Ya, nge-lag. Oke, komponen kebugaran jasmani. Nah, di sini bisa kita lihat ada kekuatan, di mana kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menghasilkan tenaga maksimal dalam menghadapi suatu beban atau perlawanan dalam sekali usaha, berhubungan dengan berat dengan kapasitas tubuh untuk melakukan aktivitas fisik, baik melibatkan mengangkat beban, mendorong, tarikan, maupun menahan suatu benda tertentu. Nah, ini di bagian kekuatan Bapak Ibu. Daya tahan, kemampuan tubuh untuk menjalankan aktivitas fisik dalam berjangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, melibatkan efisiensi sistem kardiovaskular dan penerapan dalam memasok oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan terbagi menjadi kategori 1. Yang pertama adalah daya tahan kardiovaskuler, 2 ada daya tahan otot. Next. Berikutnya adalah komponen kebugaran jasmani di bagian fleksibilitas. Nah, kemampuan untuk bergerak dengan leluasa dalam berbagai rentang gerakan tanpa mengalami cedera. Fleksibilitas yang baik dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mengurangi resiko cedera dan meningkatkan fleksibilitas tubuh. Contoh latihan yang bisa kita terapkan untuk keseharian Bapak Ibu sekalian yaitu adalah yoga atau peregangan rutin. Nah, peregangan ini sangat-sangat banyak Bapak Ibu bentuknya, jadi bisa kita lihat juga sekarang di dunia maya atau di dunia media sosial sudah banyak orang yang sudah sadar tentang kebugaran jasmani ini dengan melakukan olahraga-olahraga kecil yang ibaratnya impact-nya atau hasilnya itu berpengaruh untuk keseharian mereka. Nah, dengan latihan yoga, dengan melakukan latihan peregangan rutin, itu setidaknya sedikit melepas rasa capek, melepas rasa jenuh ketika kita sudah berada di dalam suatu titik yang dimana kita sudah tidak mampu lagi menjalankan hal tersebut. Nah, berikutnya adalah daya ledak. Kemampuan untuk menciptakan tenaga maksimal dalam sekejap. Beragam latihan dapat
Memupuk power mencakup plyometrics, latihan beban dengan intensitas tinggi dengan latihan kecepatan. Contoh latihannya biasanya lompat, angkat beban, dan sprint. Nah, biasanya ini bagi untuk yang sudah terlatih Bapak Ibu. Kalau yang dasarnya mungkin nanti akan ada di next berikutnya, di slide berikutnya akan saya bahas juga untuk yang lebih ringannya, untuk yang Bapak Ibu bisa terapkan. Oke, next. Kecepatan, salah satu komponen penting dalam kebugaran fisik, terutama dalam olahraga. Kecepatan di mana seseorang dapat bergerak dari satu titik ke titik lain dalam waktu yang singkat, memerlukan reaksi cepat dan gerak eksplosif. Contoh, lari dan bermain sepak bola, bola basket, dapat ditingkatkan melalui latihan kekuatan otot terlebih dahulu, melatih kelincahan, dan melatih koordinasi untuk mendapatkan kecepatan ini. Nah, koordinasi, kemampuan untuk menggunakan berbagai bagian tubuh secara efektif dan harmonis. Koordinasi yang baik memungkinkan seseorang melakukan gerakan-gerakan dengan lebih efisien, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan performa itu sendiri. Bisa dilihat Bapak Ibu di gambar itu adalah gerakan-gerakan koordinasi di mana biasanya bisa dilakukan dengan tanpa alat atau tanpa alat bantu. Contohnya adalah plank, high plank, itu cuman berdiri seperti bukan berdiri di posisi push up, tapi tidak menggunakan alat tambahan di bagian kakinya. Nah, ketika kita melakukan koordinasi bisa dilihat posisinya diberi alat tambahan eksternal di bagian kakinya dan salah satu kaki itu diangkat. Nah, itu dinamakan koordinasi untuk melatih suatu organ tubuh, suatu otot agar mendapatkan hasil yang baik untuk merangsang komponen kebugaran jasmani tersebut. Berikutnya, akurasi, kemampuan seseorang untuk mengarahkan gerakan tubuh secara tepat sasaran yang dituju, melibatkan koordinasi mata dan tangan, serta pengendalian otot yang baik sehingga fokus peningkatan pada kemampuan keseluruhan dalam aktivitas fisik tersebut. Nah, akurasi ini ibaratnya kita melatih fokus buat Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita berolahraga, kita dituntut untuk fokus ke depannya. Nah, diharapkan ketika kita melakukan aktivitas keseharian yang untuk dituntut akurasinya, nah ini harus kita dampingi juga untuk melakukan yaitu tadi pemanasan segala macam. Nah, dilatih juga akurasinya. Bisa juga biasanya untuk melatih akurasi ini kita bisa bermain bola kasti, dilempar ke dinding, terus di bagian dinding itu bisa dikasih garis pembatas untuk sebagai batasnya dan dilempar dan menangkap. Nah, biasanya gerakan-gerakan seperti itu bisa melatih akurasi dan melatih fokus kita untuk ke satu tujuan. Itu. Berikutnya adalah reaksi, kemampuan tubuh merespon rangsangan secara cepat dan tepat. Rangsangan dapat berupa suara, visual, sentuhan, atau situasi tertentu yang membutuhkan tindakan segera. Tujuannya adalah meningkatkan kecepatan dan keterapan respon tubuh. Nah, reaksi ini adalah biasanya refleks kita juga termasuk ke reaksi. Nah, ketika kita memiliki refleks atau reaksi yang bagus, itu sendiri akan berpengaruh terhadap penanganan cedera, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ambil contoh menuruni anak tangga, namun kita tidak fokus dan kita tidak memiliki reaksi yang baik, biasanya akan terjadi kesleo di bagian ankle kaki. Namun ketika kita memiliki reaksi yang cepat, respon yang cepat, itu akan sedikit terhindar dari hal-hal seperti itu. Ketika kita mau kesleo, sepersekian detik tubuh kita akan merespon itu, akan mengembalikan lagi posisi kaki ke posisi semula. Jadi anggapannya ketika
kaki posisinya kalau kita tidak fokus langsung terkena di bagian ankle, biasanya sampai bunyi klak. Nah, di bagian ankle, nah itu sudah pasti akan mengalami cedera di bagian ankle dan akan memar. Nah, ketika kita memiliki reaksi tadi sebelum di titik maksimal kaki itu mendarat, nah itu sudah Bapak Ibu sekarang bisa atasi, sudah Bapak Ibu lawan gerakan itu atau hal tersebut. Nah, jadi reaksi ini penting bagi kita semua, tidak hanya sekedar berjalan kaki di sekitaran, di jalan pun mungkin ini akan terpakai ke depannya. Mungkin biasanya kalau sering kita hadapi ya itu adalah hewan di jalan Bapak Ibu. Ketika kita tidak memiliki reaksi yang cepat, menutup mata ketika ada hewan, biasanya akan ya udah masuk ke mata. Nah, ketika kita memiliki radar yang kuat, reaksi yang cepat, biasanya ketika belum sampai di hadapan kita, mata sudah merespon. Bakal ada benda yang akan datang di sekitar kita, maupun itu menutup mata atau mengelak itu sendiri, itu termasuk ke dalam reaksi. Next, Bu. Nah, kita lanjut ke usia ya, fisiologisnya di metabolisme. Memasuki usia 30 sampai 50, tubuh mengalami pergeseran fisiologis yang signifikan, Bapak Ibu sekalian. Memahami tubuh bekerja dalam mode fasting stage atau di usia yang produktif dengan 3 jendela waktu latihan yang bisa kita terapkan selama beberapa hari atau beberapa tahun ke depannya. Nah, yang pertama adalah ketika kita bahas dulu di momen kita sekarang ini ya Bapak Ibu, di bagian bulan puasa. Nah, ketika bulan puasa kita tentunya tidak akan bisa melakukan aktivitas fisik itu secara enak, secara jam Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ketika udah puasa kita harus menahan diri dari segala minuman, segala makan pun akan terjadwal nantinya. Nah, begitu juga dengan ini programnya. Jadi harus disesuaikan. Nah, di pagi hari biasanya bisa digunakan itu setelah sahur. Nah, setelah sahur sambil menunggu subuh, nah bisa kita terapkan olahraga ringan ya untuk menjaga mobilitas tubuh kita. Nah, barangkali kita melakukan ibadah pagi di subuh hari, biasanya kita pakai motor ke masjid. Mungkin yang masjidnya agak dekat, terjangkau dengan jalan kaki, bisa kita terapkan di bagian situ Bapak Ibu. Jadi selain kita mendapatkan hasil untuk tubuh kita, kita juga melatih mobilitas dan melatih paru kita di pagi hari ini. Nah, berikutnya adalah waktu yang sangat-sangat populer nih biasanya di waktu bulan puasa. 30 sampai 40 menit sebelum berbuka puasa. Mungkin sudah sering Bapak Ibu temui di mana-mana, bisa sering kita lihat juga di jalan-jalan ketika kita ngabuburit sore hari, ada beberapa orang yang jogging segala macam. Nah, mereka sedang menerapkan posisi ini. Nah, pre-iftar ini dilakukan selama kuliah 30 menit lah minimal Bapak Ibu bisa dilakukan, tidak harus dengan intensitas yang berat. Sama juga tadi di pagi hari, di subuh, dengan intensitas rendah, tapi fokusnya ini untuk ke pembakaran lemak yang sudah ada atau sudah kita timbun di hari sebelumnya. Makanan yang sudah kita makan itu akan menjadi lemak ketika kita tidak mengelolanya itu dengan baik. Berikutnya adalah malam hari. Nah, malam hari ini biasanya bagi orang-orang yang memiliki aktivitas yang sangat padat, biasanya Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya orang-orang kantoran yang sering lembur segala macam, mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan olahraga. Terus mereka melakukan olahraga itu di malam hari. Nah, terkhusus untuk di malam hari, biasanya dianjurkan mereka hanya melakukan latihan beban. Kenapa tidak dianjurkan untuk berlatih atau berolahraga di luar? Karena sebenarnya ketika kita olahraga di luar itu kadar oksigennya sudah tidak baik lagi Bapak Ibu sekalian ketika malam hari. Nah, jadi yang baik ya itu tadi di subuh ketika sudah
memasuki fajar pagi hari ataupun masih sore hari. Nah, itu masih bisa dikatakan baiklah untuk kita melatih kondisi fisik kita untuk menjalankan kardiovaskular tersebut. Nah, untuk di malam hari biasanya dianjurkan lebih ke latihan beban untuk meningkatkan power itu sendiri. Nah, sambil menyicil mungkin barangkali ada barbel di rumah atau segala macam, sepeda statis di rumah. Nah, itu bisa dipakai juga untuk berlatih, Bapak Ibu sekalian. Oke, berikutnya. Manajemen intensitas latihan. Oke, gunakan skala RPE. Nah, RPE ini adalah ibaratnya di mana kita sebenarnya RPE ini kembali lagi ke masing-masing orang memahaminya. Karena RPE ini adalah bisa disebut maksimum kita atau effort kita melakukan suatu gerakan itu tersendiri sampai titik mana saya mampu melakukan hal itu, kegiatan itu. Nah, untuk di RPE ini yang bisa mengontrol Bapak Ibu sendiri. Nah, dengan catatan harus terlatih dulu, harus sudah terbiasa dulu, baru memahami di bagian RPE ini. Nah, ketika kita sudah memahami diri kita, sudah paham dengan aturan atau kaidah untuk melakukan aktivitas fisik, baru kita terapkan RPE ini. Nah, untuk di bulan puasa itu biasanya bisa dipakai untuk melatih lah, menjaga untuk agar kita tetap bugar. Itu intensitas RPE-nya itu di 1 sampai 2 RPE saja. Nah, kalau dihitung persentase itu bisa dipakai tenaga kita yaitu 20% lah Bapak Ibu untuk kita untuk menjalankan RPE dari 1 sampai 2 RPE ini. Jadi contohnya kayak jalan santai. Ya, ibaratnya kita masih bisa santai tapi dampaknya kita bisa dapat untuk tubuh kita. Nah, ketika kita sudah dapat di bagian 1 dan 2 RPE ini, kita bisa tingkatkan Bapak Ibu di bagian berikutnya, di moderatnya. Nah, di sini sudah meningkat lagi. Kalau di awalnya itu kita jalan santai, tidak ada tekanan yang berlebih. Nah, ketika sudah menaikkan RPE tersebut, intensitasnya juga naik. Di situ bisa kita lihat jogging atau yoga. Nah, jogging sendiri bisa dibilang bukan jalan, bukan juga berlari, sprint. Nah, dia berada di tengah-tengahnya. Nah, jadi kita bisa lakukan itu dengan waktu yang bisa kita sesuaikan. Misalkan di awal itu 30 menit, boleh silahkan. Atau kita mau melakukan yoga di rumah. Nah, misalkan kita sambil buka YouTube, ikut gerakan-gerakan yang ada di YouTube, kita peragakan di rumah. Tapi ya harapannya tetap dipilih-pilih gerakan-gerakan yoga yang aman. Karena apa? Karena ketika kita melakukan itu sendiri, resiko cederanya itu sangat besar. Nah, ketika kita mencari referensi yoga yang aman di rumah, yang ibaratnya tidak memiliki resiko yang besar, nah itu boleh diterapkan di rumah Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita sudah terlatih, sudah terbiasa dengan intensitas itu, ketika Ramadan biasanya kita hanya sampai di 5 sampai 6 RPE. Nah, latihan beban yang terkontrol. Nah, terkontrol ini maksudnya kita harus dalam pantauan. Nah, harus dalam radar yang kita harus selalu waspada. Ketika kita sudah merasa maksimal, nah berarti segera sudahi latihan tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita puasa kan nggak mungkin ketika latihan misalkan kepengen latihan olahraga di siang hari, bulan puasa nih udah nerapin sampai di bagian 5 sampai 6 RPE udah di peak Ramadannya, nggak kuat, kehausan, dehidrasi. Nah itu kan merugikan kita juga Bapak Ibu. Akhirnya kita buka atau segala macam. Nah kan sangat disayangkan ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa hampir sudah setengah hari, tapi ketika kita teledor dengan latihan yang kita siapkan sendiri, akhirnya kita buka atau terjadi insiden yang tidak kita inginkan. Nah itu kan dampaknya akan ke diri kita sendiri. Nah hindari RPE
7 sampai ke 10 Bapak Ibu. High intensity. Nah, di mana ketika kita sudah menerapkan ini, biasanya di 7 sampai 8 itu kita bisa menerapkan jogging, tapi masih bisa dalam batas kita berbicara sambil berdiskusi, bercanda sesaat dengan teman atau partner kita ketika melakukan aktivitas olahraga yang sudah berat. Nah, itu sudah masuk di bagian high intensitasnya. Nah, tapi dianjurkan jangan ketika berolahraga. Nah, ketika sudah masuk di poin 9 sampai 10, nah itu kita sudah tidak akan bisa lagi melakukan aktivitas bicara dengan teman. Kenapa? Karena kalau udah di high intensity ini biasanya di poin 9 sampai 10 ini kita sudah dituntut untuk fokus ke depan, sprint kencang, udah tidak bisa lagi kita curhat atau apa lain sebagainya lah Bapak Ibu untuk dilakukan di hal ini. Jadi kita sudah fokus ke beban. Apalagi kita ketika kita latihan bebannya sudah melebihi kapasitas kita. Nah, itu nggak mungkin lagi kita masih sempat mau tolong dong fotoin, kan nggak mungkin lagi, itu udah pasti Bapak Ibu sekalian sudah fokus gimana caranya saya bisa kuat ngangkat ini. Nah, kita sudah lebih fokus ke sana. Nah, tapi ketika kita bicara pemula, nah ini yang dianjurkan dari 3 poin ini. Jadi dari 1 sampai 6 ini ibaratnya masih aman bagi Bapak Ibu sekalian di usianya yang sekarang. Mungkin kita bisa lihat juga di sekolah kita usianya sangat beragam Bapak Ibu. Ada yang muda, ada yang sudah hampir pensiun. Nah, mungkin usia hanyalah angka, tapi ya kembali lagi kita sadar terhadap diri kita, terhadap keberlanjutan hidup kita ke depannya. Kita tidak akan stop di sini, kita akan terus menjalani sampai ya kita juga nggak tahu kapan kita menemui ajal kita. Jadi ibaratnya kita hanya bisa menjaga, kita hanya bisa melatih, selebihnya Allah lah yang bisa menentukan takdir itu. Berikutnya, nah latihan beban wajib di usia 40 ke atas. Nah ini tadi saya sempat singgung, fokusnya ke Bapak Ibu yang usianya sudah 40 tahun ke atas nih. Jadi bukan saya menggurui, tapi inilah referensi yang saya dapat kemarin segala macam. Pentingnya menjaga atau menjaga fisik Bapak Ibu. Jadi jangan jadikan suatu alasan ketika sudah memasuki usia 40 ke atas malas untuk berolahraga. Nah, di sini malah dianjurkan Bapak Ibu. Nah, pentingnya melatih beban itu sangat penting untuk melancarkan sendi-sendi Bapak Ibu sekalian. Bukan cuman yang masih muda nih yang harus latihan, tapi yang sudah ibaratnya usianya sudah masuk di usia 40-an, ini sangat dianjurkan. Yang pertama adalah mempertahankan massa otot Bapak Ibu. Ibaratnya sering kita temui ketika muda, oh saya masih berotot nih. Nah, ketika sudah masuk di 40-an mulai malas olahraga, otot-ototnya sudah mulai mengecil, sudah mulai mengendor. Nah, ini biasanya mempengaruhi Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi di bulan puasa itu sangat-sangat berpengaruh ya di bagian stimulan beban dan memicu metabolisme otot itu sendiri secara cepat. Kenapa? Kita tidak bisa minum makan secara teratur. Nah, ketika kita di posisi puasa, nah itu tadi latihan beban itu sangat penting. Makanya dianjurkan latihannya di malam hari. Nah, ketika kita untuk melatih kebugaran, untuk melatih pernapasan, untuk melatih daya tahan, itu bisa dipakai tadi di subuh atau di siang harinya. Nah, berikutnya adalah menjaga kesehatan tulang, mencegah osteoporosis yang mulai berisiko di usia 45 ke atas. Nah, ini siapa sih yang nggak mau terhindar dari osteoporosis atau pengapuran sendi? Nah, barangkali ketika sudah hampir 50 mungkin sudah mulai merasa linu-linu di bagian pinggang, lutut, segala macam. Nah, ini adalah gejala-gejala Bapak Ibu yang sering dialami. Nah, jadi kita harus selalu berlatih intinya seperti itu. Berikutnya adalah latihan beban ini bisa meningkatkan hormonal boostnya. Jadi memicu pelepasan ground hormon secara alami. Nah, tanpa kita sadari kita latihan segala macam
di pagi, siang atau malam. Nah, tanpa kita sadari hormon tersebut bisa lepas dari kita secara alamiah tanpa harus dibantu oleh apapun itu. Rekomendasi latihan bagi usia 40 ke atas ya minimal 2 sampai 3 hari per minggu. Untuk durasinya itu tadi saya bilang minimal 30 menit per sesinya. Nah, jadi silakan diatur jadwalnya untuk posisi tubuhnya, apakah dalam posisi lagi sehat atau sedang tidak sehat, Bapak Ibu sendiri yang bisa menentukan. Nah, jadi ini anjurannya berolahragalah 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu. Nah, jadi sesibuk apapun kita jangan lupa berolahraga. Tapi alhamdulillah saya lihat Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan itu ya, yang bisa kita sering jumpai Pak Rido, Bu Misda, Ibu Neneng juga sering jalan pagi di hari Sabtu atau Minggu. Nah, itu sangat bagus Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ibaratnya walaupun Sabtu Minggu itu secara tidak langsung itu akan memberikan dampak yang positif bagi Bapak Ibu sekalian. Bukan cuman kita yang masih muda, yang usia lanjut tadi akan lebih lagi dampaknya ke Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Next. Nah, selain olahraga, jadi kardio menjaga nutrisi juga berpengaruh Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke kardio menjaga jantung dan sendi. Nah, untuk menjaga itu kita bisa menjalankan aktivitas fisik yang bisa kita jalankan secara gratis, murah, tanpa harus ada alat yang mahal, itu dengan jalan cepat. Nah, jalan cepat sendiri ini adalah satu metode yang sangat-sangat baik Bapak Ibu sekalian. Tanpa kita sadari, kalau kita belum terbiasa dengan jalan cepat, mungkin kita bisa awali itu dengan jalan santai dulu untuk melatih otot-otot kita, ya, untuk peregangan sendi kita. Mungkin bisa diterapkan ketika Bapak Ibu sudah menerapkan program latihan sendiri. Mungkin di minggu pertama mungkin bisa jalan santai, misalkan bisa dihitung dulu Bapak Ibu waktunya. Misalkan Bapak Ibu jogging kalau saya biasanya latihannya di Taman Untan Bapak Ibu, di jogging tracknya. Nah, kebetulan saya juga melatih orang yang sakit jantung. Jadi ketika kita menemui orang yang mempunyai penyakit itu kan kita tidak mungkin langsung memberikan orang tersebut lari nih Pak, ayo 5 kilo waktunya sekian menit. Gak mungkin. Itu pasti wassalam Bapak Ibu. Pasti ada kabar yang kurang enak datang ke kitanya. Nah, itu bisa kita terapkan dari jalan dulu. Nah, sepengalaman saya melatih itu, awal mula bapak-bapak ibu yang saya latih, ketika awal latihan jalan 1 kilo saja itu membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit untuk mencapai 1 kilonya. Karena setiap berapa langkah sakit, istirahat, berapa langkah lagi stres lagi, jalan lagi, dan seperti itu. Nah, karena ketika kita temui orang yang memiliki riwayat jantung, nah itu biasanya kaitannya dengan saluran pernapasannya. Nah, kayak gitu. Makanya ketika Bapak Ibu yang alhamdulillah nih masih sehat, masih bisa menjalankan aktivitas jalan dengan enak, masih tidak ada kendala apapun, dilatih dari sekarang Bapak Ibu. Jadi dimulai dari misalkan keliling 1 putaran di jogging track Untan itu bisa dicek berapa menit. Oh, misalkan dapatnya 3 menit sekali putaran. Nah, Bapak Ibu bisa jaga intensitas itu untuk di putaran keduanya. Jangan sampai turun atau lebih. Nah, kalau lebih berarti kan kecepatannya bertambah. Kalau kurang berarti kan melambat. Nah, itu harus kita jaga intensitasnya. Kalau bahasa kerennya, bahasa gaulnya sekarang itu, kalau yang sering kita dengar itu adalah pace. Pakai pace berapa lu lari? Nah, misalkan kayak gitu nih, yang anak-anak muda sekarang. Oh, pace 3 cuaks. Nah, itu kalau udah pace 3 itu Bapak Ibu, itu udah terlatih. Nah, kita biasanya berada di pace ya 10 mungkin, pace 8. Nah, itu jogging kecil lah Bapak Ibu untuk melatih itu. Nah, ketika kita sudah terbiasa melakukan jalan
boleh kita tingkatkan Bapak Ibu di bagian awalnya ini. Nah, ketika sudah bisa, baru masuklah di proses yang jalan cepat. Nah, jalan cepat sendiri ya gimana kita memahaminya. Jalan cepat berarti jalan dengan intensitas yang cepat, tidak seperti kita jalan normal. Nah, yaitu sejauh ya minimal 3-4 kilo lah. Nah, tinggal waktunya saja yang dimainkan, ditargetkan berapa nih, mampu nggak. Nah, ketika kita ada alat nih di rumah, ada sepeda statis. Nah, itu juga bisa dipakai Bapak Ibu. Nah, sepeda statis itu bisa juga dipakai untuk mengontrol beban. Nah, biasanya kalau setahu saya di sepeda statis itu ada pengaturan bebannya. Jadi bisa kita setel mau ringan, sedang atau berat. Nah, itu bisa juga lebih efektif untuk melatih sendi di bagian lutut atau pangkal paha. Nah, jadi kita seolah-olah mengayun tapi diberikan beban yang sudah disiapkan. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu untuk dipakai di rumah. Nah, barangkali nggak mau keluar, nggak mau panas-panasan, mungkin ada ruangan sendiri untuk olahraga, untuk gymnya, bisa dipakai. Berikutnya adalah yoga. Nah, yoga ini berfokusnya kepada pernapasan sih Bapak Ibu, untuk mengatur napas, melatih fokus kita, melatih konsentrasi kita, nah, dan melatih fleksibilitas kita. Nah, jadi yoga sendiri bagus dilakukan di rumah ataupun kita ikut komunitas, kan sekarang sudah banyak Bapak Ibu yoga, kelas-kelas yoga yang bisa kita ikuti. Nah, tapi kembali lagi ke Bapak Ibu, ketika kita belum terlatih, masih ibaratnya masih minder dengan mereka yang sudah pro, bisa kita lakukan di dalam rumah. Misalkan bareng dengan suami, dengan anak atau segala macam, itu bisa kita terapkan untuk melakukan yoga. Nah, gerakan yoga ini simple tapi dituntut untuk menjaga konsentrasinya, menjaga intensitasnya, menjaga daya tahannya. Mampu nggak kita bertahan di posisi tertentu yang seharusnya bukan kita lakukan untuk keseharian. Misalkan mengangkat kaki, salah satu kaki, dan menahannya berapa menit. Nah, apakah kaki yang sebagai penopang ini sanggup bertahan? Nah, itu kembali lagi ke ini ya Bapak Ibu. Berikutnya di bagian nutrisi. Nah, nutrisi ini bisa kita terapkan untuk di proses makan Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah paham lah untuk bagian nutrisi, kita harus memenuhi kadar kompleks protein yang harus kita masukkan ke dalam tubuh, serat sayuran juga harus kita penuhi, dan omega 3-nya harus kita ini kan cukupi. Fungsi yaitu tadi ketika kita berolahraga tapi tidak didukung oleh nutrisi, ya itu tadi tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal Bapak Ibu. Jadi percuma kita olahraga tapi tidak didukung oleh dengan nutrisi yang baik. Oke, berikutnya. Oke, hidrasi. Nah, hidrasi ini berkaitan dengan pola kita minum Bapak Ibu. Nah, ginjal di usia 40 ke atas membutuhkan manajemen cairan yang lebih stabil. Gunakan rumus 2-4-2 ketika Ramadan. Nah, 2 gelas saat berbuka puasa dan 4 gelas kita sebelum tidur dan 2 gelas sebelum kita pada saat sahur. Nah, itu insya Allah kita akan mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh kita. Jadi kita di usia lanjut, bahkan di usia dini, kita dianjurkan untuk minum atau mencukupi kadar air di dalam tubuh kita. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, pemulihan. Istirahat. Nah, di sini istirahat terbagi menjadi 3 Bapak Ibu. Kurang tidur meningkatkan hormon stres. Nah, ketika kita kurang tidur, dampaknya akan kita stres Bapak Ibu. Kurang fokus. Kolesterol akan memicu lemak pada perut. Nah, untuk mengatasi itu, kita bisa bagi untuk waktu istirahatnya. Yang pertama di waktu siang, itu biasanya kita dianjurkan untuk tidur selama 20-30 menit saja Bapak Ibu. Jadi untuk menurunkan tingkat kelelahan pada mata kita. Berikutnya adalah early sleep, yaitu adalah tidur di malam harinya. Nah, anjuran untuk tidur malam hari untuk bagian kita ini biasanya minimal kita harus 8 jam Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, 8 jam itu terhitung dari
ya mungkin jam 9 sudah boleh istirahat dan bangun lagi ketika subuh. Nah, seperti itu. Nah, kesalahan umum nih yang di usia 40 biasanya berhenti berolahraga total sebulan karena puasa alasannya. Terlalu banyak gorengan atau gula saat infansinya ketika buka segala macam. Terus merasakan latihan intensitas tinggi. Ya, terlalu tinggi ketika kita menerapkan olahraga. Nah, tadi saya singgung harus sesuaikan dengan keadaan tubuh kita ketika bulan puasa. Jadi pintar-pintar kita melatih waktu, melatih bebannya segala macam agar kita terhindar dari cedera. Gitu Bapak Ibu. Next. Oh, sudah habis Bapak Ibu ya sekalian. Oke, nggak sadar. Oke, sedikit ada quotes. Sehat bukan hanya tentang penampilan, melainkan tentang fungsionalitas seiring bertambahnya usia Bapak Ibu. Jadi ya penampilan hanyalah tampilan, tapi kalau udah tentang fungsionalitas kita jangan mau kalah. Kan ada juga nih Bapak Ibu kita yang sudah senior tapi gerak-geriknya masih lincah, nah itu sangat-sangat top Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap lincah di usia yang sudah tidak muda lagi. Nah, itu salah satu hasil yang mungkin kemarin sudah mereka lakukan berolahraga rutin di masa muda. Nah, hasilnya impactnya di usia sekarang. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu presentasinya mungkin masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Mungkin masih ada sedikit kurang-kurangnya materinya. Saya mohon maaf. Jadi ini ibaratnya sebagai proses belajar juga bagi saya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan tim Kombel Umum yang sudah mempercayakan ini ke saya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah mau mendengarkan, mau berpartisipasi di webinar ini untuk berlangsungnya menjaga keberlangsungan hidup kita agar lebih sehat ke depannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Yuda atas pemaparannya. Oke, Siap, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand. Kita buka untuk 2 penanya dulu nih Bapak Ibu. Adakah yang ingin bertanya? Tidur kayak ini. Ayo Pak Firman mungkin mau bertanya atau Belum. mau belum? Oke, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materinya? Berapa halaman materi itu? Lagi cari takjil kayaknya Pak. Oke, kepada Mem Iin dan Bu Nurdianingsih, pertama-tama Mem Iin dulu, saya persilahkan. Sorry. Ini saran aja sih Pak. Tadi kan ada ngebahas tentang yang anti perundungan itu ya Pak. Iya, Ibu. Nah, saran aja sih Pak. Gimana kalau misalnya kegiatan kurikuler anak-anak itu dibuat kayak mereka tuh buat video pakai kelompok saya gitu ya Pak, biar nggak ribet bener kan. Membuat video anti perundungan gitu sih. Oke, siap Bu, boleh. Kebetulan kemarin Pak Rido juga lagi memikirkan apa yang harus diterapkan di kokulikuler kelas 10 dan 11. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk tema-tema yang akan datang. Seperti itu Bapak. Iya, ini kan bisa mereka lihat teman-temannya sendiri kan Iya, gitu. benar, Ini ya. juga Pak, kalau misalnya itu kan ya kalau misalnya dilombakan gitu Pak, siapa yang paling bagus gitu kan biar mereka termotivasi. Itu aja Boleh. sih Pak sarannya. Bagus Ibu. Oke, Terima kasih Bu sarannya. Terima kasih sarannya Mem Iin. Sama-sama. Semoga bisa menjadi acuan untuk Pak Rido membuat kokurikuler berikutnya. Betul, siap. Iya. Itu bagus nih kata Pak Rido. Oke. Berikutnya Bu Nurdianingsih, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali paparan dari Pak Yuda. Di sini saya ingin menanyakan tadi, memang benar ada kaitannya
dari guru terhadap siswa ya. Yang saya maksud di sini adalah jika guru itu kondisi fisik, mentalnya oke, semangat, juga nanti akan berimbas kepada penerimaan siswa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan ini tadi Pak Yuda, kebetulan usia saya ini kan jelita ya, jelang 50. Tadi saya mendengar di sini untuk menjaga masa otot, kita tetap bugar. Di situ tadi dikatakan ada istilah ngangkat beban ya Pak Yuda. Iya Ibu. Nah, yang saya tanyakan di sini seperti apa itu bebannya? Karena selama ini yang saya lakukan kalau kita ngangkat beban kayaknya cukup berat kalau seperti seusia saya yang hampir 50 ini ya. Jadi yang saya lakukan rutin setiap hari itu ya minimal 30 menit lah jalan kaki aja udah cukup menurut saya itu. Jadi mohon kiranya seperti apa bebannya itu Pak Yuda, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung saya jawab. Untuk beban sendiri itu bebannya yang pasti tidak terlalu berat Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin dengan penggunaan dumbbell yang ukuran 5 kilo, 10 kilo. Nah, itu juga sudah dikatakan beban, Bu. Nah, jadi dengan adanya beban eksternal yang kita pakai dengan berat yang tertentu, misalkan adanya cuma 10 kilo, itu sudah termasuk latihan beban, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak mesti harus latihan beban yang sesungguhnya sampai beratus-ratus kilo, enggak. Tapi ya dengan adanya beban eksternal kita 10 kilo, 5 kilo mungkin itu sudah termasuk kategori latihan yang menggunakan alat bantu atau melatih beban itu sendiri, seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Pak Yuda ya. Sudah aman. Lumayan juga ya. Lumayan juga. Lumayan juga, Bu. Kalau misalnya saya ambil contoh ngangkat beras 10 kilo itu masuk ya? 10 kilo tapi harus continue nih Bu. Nah boleh saja kalau misalkan ada beras nih belum dimasukin ke dalam ininya, saya mau pakai untuk beban olahraga saya, untuk squat mungkin, boleh Ibu, boleh, bisa itu dipakai. Nah barangkali nggak ada barbel, adanya beras nih 5 kilo, udah angkat, posisinya ngapain? Squat aja, udah. Karena apa? Squat juga mendukung sendi-sendi lutut untuk menopang kita pada saat berjalan, naik tangga segala macam. Nah, di mana ketika usianya tadi saya bilang ada membahas osteoporosis, nah itu masuk ke sana, Bu. Nah, untuk mencegah itu kita latihlah dengan sedikit beban eksternal kayak gitu. Oke, makasih jawabannya. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya tadi Bu Nurdianingsi dan Memiin. Apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Jika masih ada yang ingin bertanya, saya buka untuk satu penanya lagi. Cukup. Oke. Nampaknya udah ini deh, Nindita. Oke, Bu. Karena sudah jam 2:30 ya. Ya. Boleh di closing aja. Oke. Terima kasih banyak Pak Yuda atas waktunya dan pemaparannya kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar pada hari ini sampai akhir. Nah, kalau boleh saya simpulkan sedikit, apa itu manajemen stres, yaitu serangkaian teknik untuk mencegah, meredakan dan mengatasi tekanan mental serta fisik agar hidup lebih tenang dan produktif ya Bapak ya. Oke. Saya serahkan dulu kepada Ibu Neneng untuk menutup webinar hari ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah webinar ini sudah cukup mewakili untuk yang tadi Bu Ning katakan bahwa masa otot itu memang harus dihitung beban. Ya pasti kita juga sudah punya beban kehidupan yang cukup berat, maka harus diimbangi dengan olahraga tentunya ya. Terima kasih untuk kelompok umum ini. Saya kembalikan kepada Pak Ridho ya untuk foto bersama ya.
Ya. Oke. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu semua. Satu dulu. Lupa. Satu dulu. Izin Pak Ridho, izin. Izin dulu sebentar. Bapak Ibu, tadi berdasarkan edaran yang tadi dari GTK, maka kita yang boleh WFA itu 75% ya. Jadi mungkin nanti Pak Ridho akan mengatur beberapa guru ya tentu saja bisa mengkondisikan adalah 1, 2, 3, 4 guru pada hadir di tanggal-tanggal yang 16, 17, 25, 26, 27 itu.